Shalom warga kerajaan. Ada satu tema yang pasti tidak disukai oleh semua manusia, yaitu penderitaan. Padahal di dalam kitab Ibrani pasal kedua ayat 10 dikatakan bahwa Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Kalau sekedar kena corona, harus pakai masker, harus divaksin, itu bukan penderitaan, saudara ya. Penderitaan di sini disebutkan adalah penganiayaan. Dan kita tahu setelah semua tanda-tanda itu terjadi, yaitu di mana ada kelaparan, ada gempa bumi di segala tempat. Baru kemarin ketika direkam ini, ada gempa bumi bersama-sama di Padang dan di Bali. Dan itu semua cuma wake up alarm buat kita semua. Sebab firman Tuhan mengatakan setelah semuanya itu ada peperangan, saling membunuh, dan kelaparan, dan semua yang disebutkan tadi, katastrofi itu, akan ada penganiayaan. Kamu akan diserahkan kepada penguasa-penguasa. Kamu akan diadili di mahkamah-mahkamah agama. Tapi itu adalah PHK. Penganiayaan, hadirkan kesempatan. Saya ulangi sekali lagi. PHK, penganiayaan, hadirnya kesempatan. Dan tidak usah kamu berpikir apa yang akan kamu jawab. Ya, bagi pengikut Kristus, itu saya biasa. Saya tidak usah cerita di sini. Sejak 40 tahun yang lalu saya mengalami saudaraku fitnah, aniaya, ancaman, intimidasi. Berulang-ulang dalam hidup saya. Tapi saya mengerti satu hal. Pertama-tama ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir tanpa takut. Dia menganggap penderitaan karena Kristus. Menganggap ya. Menganggap penderitaan karena Kristus lebih dari seluruh kekayaan Mesir. Dia bisa jadi Firaun berikutnya. Dia memilih sengsara bersama umat Tuhan. Sebab dia singkatkan, kamu adalah orang Israel, orang Ibrani, the man from the other side, yang punya perjanjian dengan Abraham. Dan Tuhan berkata, tidak usah kamu pikirkan. Pada saat itu, aku memberikan kepadamu a mouth and a wisdom. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-7,
Kita melihat bagaimana Stefanus ketika declaring God's mandate, dia terangkan mulai daripada saudaraku, dari Musa, David sampai kepada Kristus, dan yang mendengarnya tertusuk hatinya, dan dia dirajam batu jadi martir yang pertama. Tetapi dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus siap berdiri, siap menyambut dia. Kristus berdiri itu untuk menghancurkan orang yang menganiaya dia. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan atas mereka. Dengan berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Penganiayaan itu sesuatu yang normal buat pengikut Kristus. Kamu akan dibully, kamu akan dihina, paling sedikit dipersulit, paling sedikit mengalami ancaman, intimidasi. Tetapi juga akan tiba waktunya orang yang membunuh kamu mengira mereka berbuat bakti bagi Allah. Mengenai suffering for Christ, 1 Petrus 2:20 mengatakan bahwa kita mendapatkan kasih karunia, multiplied grace kan. Kasih karunia bukan cuma untuk diselamatkan, bukan cuma untuk diberkati, but to suffer for His name. Dalam Kisah Rasul pasal 4, ketika Petrus dan Yohanes, mereka ditahan, dianiaya, disesah, karena ada orang lumpuh dari lahir, melompat dan berdiri, berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan. Dan dia berkata, karena orang itu sembuh, kami dianiaya gak apa-apa. Mereka keluar bersuka cita. Sebab mereka dianggap yaitu layak menderita karena nama Kristus. Renungkan ini. Sebab salib itu sekarang jadi hiasan. Salib itu adalah alat penganiayaan paling keji di dunia. Dan itu sudah ditanggung oleh Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Haleluya. Shalom. Ya, suara saya terdengar sampai ke belakang ya. Puji nama Tuhan. Mari kita pada saat ini bersatu hati, kita sepakat. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, sepakat sehati, maka Tuhan hadir di situ. Oleh karenanya saat ini kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Di waktu-waktu yang akhir ini, kita sangat memerlukan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah anugerah dari Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau ambil bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Untuk kami datang kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami bawa segenap hidup kami. Kami mau tanggalkan segala apa yang menjadi beban kami. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan. Untuk kami memuji-Mu, untuk kami menyembah-Mu, untuk kami Tuhan memberikan hati dan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami memberkati dan melepaskan berkat buat kota kami Bondowoso. Diberkati Bondowoso, tanahnya, airnya, udaranya, masyarakatnya diberkati. Pemimpin-pemimpin kota ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu hati-Mu ada di Indonesia. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah melawat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami adalah pemimpin-pemimpin yang takut, hormat dan gentar akan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang meneguhkan pelayanan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dimanapun beliau berada melayani, senior pastor kami Bapak Timotius Arifin, gembala sidang kami di tempat ini Bapak Herman Lipi. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang meneguhkan pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan dengan tanda-tanda ajaib dan heran. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menyertai di dalam perjalanan hidup mereka. Dimanapun Engkau utus melayani, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah kekasih-kekasih-Mu. Oleh karenanya Tuhan,
dengan penuh kerendahan hati, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami dedikasikan apa yang kami lakukan, ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami. Kami dedikasikan hanya untuk Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan, Bapakku datang. Kami percaya Kau ada bersama kami. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ya Kau ajaib Tuhan. Perbuatan ku nyanyi haleluya.
perkasa berbuat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau ajaib, sungguh kau Allah yang perkasa. Kami nyanyikan haleluya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Terpujilah kau Tuhan, terpujilah kau Yesus. Haleluya. Sebab hanya kau yang layak dipuji, sebab hanya kau yang layak disembah. Haleluya. Tiada yang seperti kau, tiada yang seperti engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh ajaib, Engkau perkasa. Shikabaramaya ralamaya ramaya sama. Hiparabaya shikabaya ralamaya ramaya sama. Haleluya. Mari nikmati, mari nikmati hadirat-Nya. Shikaramaya ralamaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Raja atas hidup kami, sebab Engkau Tuhan atas hidup kami.
baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan janjimu Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu, hanya bagimu pujian, oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Oh, amin. Tiada yang seperti Tuhan kita. Tiada yang seperti Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Dia Raja yang perkasa. Amin. Dia ajaib. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Hey. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Hey. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding Tuhan. Kau megah bagiku. Seluruh jiwa dan
Raja atasku. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Engkau mulia Tuhan, Engkaulah Raja yang mulia. Haleluya. Haleluya. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus, Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sorakan haleluya. Sebab Dia Raja mulia yang memberikan kita kemenangan kepada kemenangan. Amin. Haleluya. Dialah Raja pemenang yang memberikan kita hidup lebih daripada pemenang. Haleluya. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, Das yang berkuasa. Haleluya. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Katakan Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, Das yang berkuasa, yang Raja pemenang, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Haleluya.
bangkit dan hidup untuk selamanya. Hey. Oh, 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 oh. Haleluya. Sorakan haleluya. Buat raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita adalah penggenapan rencana Allah di dalam dunia ini. Mari kita ambil bagian terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku Tuhan. Kau Immanuel beserta dengan kami. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Oh, jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita, sorak kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau akan selalu membuktikan kebesaran mujizat di tengah-tengah apa yang sedang kami alami. Kami tahu kami sedang menghadapi masa-masa sulit. Namun di mata-Mu masa sulit adalah masa kesempatan bagi kami untuk melihat kebesaran, mujizat, kuasa-Mu. Untuk juga melihat Bapa bahwa betapa baiknya Tuhan memelihara kami. Terima kasih lawat umat-Mu dengan firman-Mu hari ini Bapa. Dan terima kasih kami sudah berjumpa dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan hari ini.
Biarlah Tuhan apa yang kami dapat persembahkan yaitu korban syukur, korban pujian kami berbau harum di hadapan-Mu. Menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi-Mu. Dan hari ini Bapa, kami mau menyediakan hati kami, telinga kami, bahkan Tuhan mata kami untuk kami mendengar dan membaca firman-Mu, merenungkannya dan menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan sebelum duduk. Wow, keren ya. Shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kita dalam keadaan sehat ya. Sekarang jarang turun hujan saudara ya. Tapi hati kita senantiasa tidak akan pernah kering karena selalu diairi dengan air yang segar yaitu firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, saudara, hari ini izinkan saya bagikan berjudul Suffering for the King. Artinya penderitaan untuk sang raja. Ya, di bulan ke depan ini saudara, kita akan banyak berbicara tentang hal yang tidak menyenangkan telinga kita, yaitu penderitaan. Ya, siapa di sini sih mau menderita? Enggak ada yang mau menderita. Semuanya itu perjalanannya mau enak, lempeng, ya semuanya akan baik-baik saja tanpa halangan. Namun itu bukan bagian daripada kehidupan seseorang. Sebab begini saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara harus mengambil bagian dalam penderitaan. Yaitu penderitaan tentunya karena Tuhan, bukan karena penderitaan yang dibuat oleh kesalahan sendiri. Kita akan baca ayat bacaan kita. 1 Petrus pasal 2 ya, ayat yang ke-20. Nah, di sini saudara ada 3 terjemahan yang saya akan baca sebab satu ayat ini dalam terjemahan, banyak terjemahan itu bisa bermakna yang nanti saya akan bagikan poinnya dan biarlah ini menguatkan kita saudara dari satu ayat ini. Saya baca dulu dari terjemahan baru. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya baca terjemahan lama dan kemudian terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena apakah kemegahannya jika lau dengan sabar kamu tahan apabila kamu disiksakan dari sebab berbuat dosa. Tetapi jikalau dengan sabar kamu tahan sengsara dari sebab berbuat baik, maka itulah yang berkenan kepada Allah. Kemudian bahasa Indonesia sehari-hari, sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah. Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Wow. Saudara, di sini kita lihat bahwa ada ternyata penderitaan karena kesalahan sendiri, penderitaan juga ada karena menderita buat Kristus, yaitu melakukan kebenaran. Saudara, Tuhan katakan bahwa kalau kamu menderita karena kesalahan, itu saudara ya sebagai konsekuensi daripada perbuatan dosa. Dan di sana saudara, kita tidak bisa berkata, wah saya bersyukur saya hari ini menderita gitu ya, karena saya melakukan dosa gitu kan. Hari ini saya menderita karena saya tadi makan durian yang banyak, kemudian habis itu seperti acara kemarin ya, sudah makanan yang enak-enak, yang kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian saudara katakan, waduh hari ini saya sakit, saya menderita, saya bersyukur. Tidak saudara, itu kesalahan sendiri. Nah, tetapi saudara ketika seseorang menderita karena kebenaran, nah ini yang Tuhan mau hari ini saudara, saya bagikan buat saudara. Supaya saudara ketika saudara melakukan kebenaran, di situ saudara merasakan penderitaan ya. Penderitaan ini berbicara begini saudara, sesuatu yang tidak mengenakkan terjadi. Yang saudara lakukan kemudian saudara bertentangan dengan daging saudara dan kemudian saudara paksakan untuk melakukannya. Itu penderitaan karena Kristus. Dan di sana Tuhan katakan, ada ayat-ayat mengatakan bahwa itu adalah kasih karunia. Kemudian dalam terjemahan lama dikatakan, maka itulah yang berkenan kepada Allah. Dan di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, maka Allah akan memberkatimu. Siapa di sini mau mendapat berkat? Saya percaya semuanya mau dapat berkat ya. Nah saudara, untuk itu saudara bersyukurlah ketika saudara hari ini menderita karena Kristus. Menderita karena apa? Aniaya. Menderita karena apa? Saudara yang tidak bersalah dibuat bersalah. Saudara yang posisi benar, saudara dipersalahkan. Itu menderita karena Kristus.
Dan saudara dan saya pasti alami itu dan akan juga mengalami. Untuk itu saudara, peringatan firman Tuhan supaya kita nanti jangan kaget. Saya ini sudah posisi benar, saya sudah posisi baik-baik saja. Tetapi kenapa kok ada saja yang mengusik kehidupan saya? Saudara, Tuhan katakan bahwa itu pasti terjadi. Nah, untuk itu saudara, ketika saudara tetap melakukan kebenaran, maka Tuhan katakan bahwa itu berkenan kepada Allah, itu adalah kasih karunia. Itu juga sarana Allah akan memberkati kita. Makanya saya selalu katakan begini saudara, jadikan setiap penderitaan bukan sebagai beban, tetapi sebagai alat di mana Allah akan memanifestasikan kuasanya, yaitu mujizat dan berkat tercurah atas kehidupan kita. Haleluya. Nah, ada ayat yang mendukung untuk hal ini saudara, bahwa untuk orang percaya, saudara, penderitaan bagi orang percaya dan tidak percaya itu sama saja. Bedanya begini, orang percaya ketika dia menderita saudara, dia akan kuat menanggungnya. Karena apa? Dia tidak sendirian menanggungnya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Karena Allah bersama dengan kita, bukan karena kekuatan kita. Saya percaya saudara, di luar Tuhan, saudara akan menanggung penderitaan sendiri. Bahkan ketika saudara mungkin mengadu atau curhat kepada orang lain, orang yang saudara harapkan untuk menolong itu ternyata tidak bisa menolong. Mungkin sudah digadang-gadang, wah ini orang ini kaya, orang ini mampu, orang ini punya kelebihan. Tetapi ketika saya minta tolong kepada dia, ternyata tetap aja tidak bisa tolong. Karena apa saudara? Karena mereka manusia. Tapi kita punya Tuhan yang akan terus membuka tangannya buat kita untuk menolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah, Filipi 1 ayat 29, kita akan baca sama-sama ya dengan suara yang keras tentunya, supaya ini melekat dalam hati kita, sehingga ketika ada penderitaan saudara mengerti, oh ini bagian dari yang harus saya jalani. Jadi tidak melulu enak-enak saja, makanya jadi orang percaya jangan percaya begini, ada hamba Tuhan katakan, nanti kalau kamu jadi orang percaya hidupmu pasti enak. Tidak ada ceritanya seperti itu saudara. Itu hamba Tuhan tuh keliru baca Alkitab ya saudara, tidak pernah mungkin baca kitab ini. Filipi 1 ayat 29, 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus yang keras, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk dia. Wow, enggak enak ya? Untuk menderita untuk dia saudara. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin saudara bahwa ketika saudara melihat bagaimana kehidupan orang-orang ya seperti halnya Yusuf, seperti halnya Daud, seperti halnya Nabi Musa, dan banyak nabi-nabi lain di Alkitab saudara, itu ketika mereka mau diangkat oleh Tuhan, mereka ibaratnya begini saudara, harus masuk sekolah kehidupan terlebih dahulu. Wow, kalau kita mau naik jenjang ya, anak saya ya sudah lulus puji Tuhan, tapi wisudanya nanti bulan November. Nah itu kalau mau naik jenjang saudara itu harus sekolah dulu. Dan ketika mau diberikan kelulusan, maka dia harus ujian dulu. Ya, baik SD, SMP, SMA, universitas harus melalui ujian. Nah, ujian ini adalah bagian yang harus kita lalui. Untuk menjadi orang luar biasa, saudara, itu tidak semulus seperti apa yang kita bayangkan. Harus melalui ujian terlebih dahulu. Nah, ujian ini biasanya, saudara, itu melalui proses yang sangat-sangat tidak mengenakkan buat kita. Sangat tidak nyaman. Jadi siap-siap saudara ya, menghadapi hal-hal yang tidak nyaman. Yang jelas begini saudara, ketika saudara datang di tempat ini, saudara katakan, Tuhan, aku siap menghadapi apapun. Aku siap juga menghadapi situasi-situasi yang sulit. Saudara, keadaan dunia sudah tidak menentu sekarang saudara. Ya, bahkan saudara saya nonton televisi ini nanti minyak dunia akan naik ya karena ada perang Rusia sama Ukraina ya. Kemudian ini nanti waduh sudah tidak menentu saudara ya. Barangkali akan ada kenaikan, kalau minyak sudah naik saudara, itu pasti yang lain pasti ikut naik. Ya. Tapi jemaat Tuhan di Bondowoso tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ini yang saya akan bagikan saudara, pengertian atau arti atau makna dari sebuah penderitaan untuk Kristus. Penderitaan ini berbicara tentang perjalanan kehidupan kita yang akan senantiasa kita hadapi. Kalau menderita itu berbicara begini, sekali menderita habis itu enggak. Tapi ini enggak saudara.
penderitaan karena untuk Kristus. Jadi kehidupan kita akan diwarnai seperti ini. Termasuk saya juga. Saya gini saudara, senyum-senyum gini saudara bukan berarti aman, adem ayem ya. Tidak saudara, saya hadapi tantangan juga, saya hadapi persoalan juga. Ya makanya saudara, yang menentukan itu saudara adalah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Seberapa besar engkau menyediakan hatimu buat Tuhan, maka seberapa itu juga engkau akan kuat menghadapi apapun yang ada, yang sedang engkau alami. Nah yang pertama saudara, yang Tuhan maksud untuk kita masuk dalam penderitaan untuk Kristus. Yang pertama artinya begini, tetaplah berbuat baik di tengah penderitaan. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Saya bacakan buat saudara. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudara, ini sangat-sangat menderita sekali saudara ya. Harusnya saudara kita balas perbuatan jahat orang kepada kita dengan balasan yang setimpal. Itu baru memuaskan hati kita. Dan juga ada ukurannya saudara. Kita memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu masih standar saudara ya. Masih hal yang biasa. Tetapi ini jauh lebih luar biasa saudara. Berbuat baik kepada orang-orang yang menganiaya kita. Ini tidak gampang saudara ya. Sangat-sangat tidak gampang. Saya pernah saksi saudara. Bahwa bagaimana ketika saya dianiaya, bagaimana saya digosipkan, bagaimana saya juga ditekan. Bagaimana saya juga saudara diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Saya diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap berbuat baik saudara. Kepada orang itu. Ini jarang sekali orang bisa lakukan ini. Nah inilah yang dimaksud begini saudara, menderita buat Kristus. Karena apa? Sifat ilahi Tuhan itu tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah itu saudara, Yesus Kristus datang ke dunia, diperlakukan tidak baik, dia tetap berbuat baik. Wow, ini luar biasa. Makanya kita diselamatkan. Nah untuk menyelamatkan diri kita juga ya seperti itu. Pak sakit pak, memang saudara itulah penderitaan. Tapi penderitaan karena apa? Berbuat baik. Saya yakin dan percaya saudara. Bahwa ketika engkau melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus katakan begini, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian Yesus juga banyak sekali saudara dalam banyak hal. Dia memberkati dan memberikan saudara doa-doanya buat orang-orang yang memusuhi dia. Ini luar biasa. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang mengatakan Tuhan aku mau berbuat baik kepada orang ini. Dan kemudian saudara melakukannya, rasanya saudara seperti menyayat hati kita. Tapi ketika saudara lakukan maka ada satu yang Tuhan janjikan seperti tadi saudara. Ini adalah kasih karunia. Dan Tuhan katakan berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi saudara. Dan ini harus kita terapkan. Baik dalam hal suami istri, dalam hal berjemaat juga saudara. Ada orang-orang yang memang mengusik kita, tetaplah berbuat baik. Kita merasa diri kita kalah, memang saudara. Tapi kalah menurut dunia. Tapi di mata Tuhan, itu adalah jalan di mana saudara akan terbuka berkat pintu anugerah terbuka dalam kehidupan kita. Percayalah saudara. Perbuatan baik kita mengawali berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Pak rasanya tidak adil, memang tidak adil saudara. Tapi saudara, Tuhan sedang menyediakan perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan ini saudara. Saya dalam hal suami istri sama saudara ya. Jadi kadang-kadang ya saya harus ngalah, saya harus tetap berbuat baik. Kehidupan juga orang-orang di sekeliling saya, baik saudara, saya harus tetap berbuat baik. Apalagi saudara, saya menyandang hamba Tuhan gitu ya. Kalau balas kejahatan dengan kejahatan, wow, mengerikan sekali hamba Tuhan seperti ini ya. Makanya saudara Tuhan mau kita menderita, itu tandanya begini saudara. Ayo tetap berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti kita. Coba tunjuk teman sebelahnya. Entah itu suamimu, istrimu. Wah saya enggak mau pak. Saudara ini bahaya. Kita harus turut perintah Tuhan. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik saudara ya.
Haleluya. Nah ini Lukas pasal 6 ayat 33. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau saudara lihat gambar ini orang yang dorong ini, itu sudah capek dorong batu ke atas ya, atau menahan batu itu digandoli lagi sama orang. Kemudian yang duduk di atas batu itu pun saudara sama, saudara, enak-enak mereka. Perbuatan baik ya seperti ini, saudara. Kalau saudara berbuat baik kepada orang baik, apa upahmu? Sama seperti orang dunia lain. Tapi kalau saudara berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu, ini luar biasa. Berarti begini saudara, bukti kasih kebesaran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi bukti kebesaranmu. Ayo saudara, hari-hari ini dunia sedang ingin melihat kita, benar enggak kita jadi orang Kristen atau tidak. Dengan apa saudara? Ibadah kita yang luar biasa, ya, kerajinan kita, kesetiaan kita. Itu bukan ditunjukkan ketika saudara angkat tangan di tempat ini saja. Tetapi saudara harus buktikan bahwa kebesaran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itu nyata bekerja saudara. Di tengah keluarga kita, rumah tangga kita, di pekerjaan kita saudara. Memang ini sebagai sesuatu yang tidak adil. Namun yang sesuatu yang tidak adil bagi Tuhan itu adalah sarana Tuhan untuk memberkati kita. Ayo tetap berbuat baik. Amin. Tetaplah berbuat baik. Saya percaya saudara bahwa kesulitan demi kesulitan yang saudara hadapi ketika saudara melakukan ini, maka secara perlahan saudara itu akan Tuhan buka jalan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi yang pertama saudara, tetaplah berbuat baik di tengah penderitaan. Sebab itu yang Tuhan mau. Nah, yang kedua begini saudara ya. Yang kedua, sabar dan tetap bertahan di tengah penderitaan. Wow, saudara, saya pernah jelaskan makna kata kesabaran dalam terjemahan lainnya, saudara, itu adalah makrotumio, yaitu berarti begini, long suffering, ya, yaitu penderitaan yang panjang. Kita, saudara, menderita butuh kesabaran. Sabar ini, saudara, bukan sabar dalam waktu-waktu tertentu saja, tetapi terus-menerus sabar. Sampai Tuhan akan memperlihatkan anugerahnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Matius pasal 24 ayat 6 sampai 13, saya akan baca ayat ini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kesabaran kita akan menyelamatkan nyawa kita. Kesabaran kita akan menyelamatkan kehidupan kita, saudara. Banyak orang, saudara, hari-hari ini kehilangan kesabaran. Karena apa, saudara? Maunya instan. Padahal segala sesuatu yang instan itu merugikan sebenarnya. Mie instan gitu ya. Junk food, itu kan instan semuanya, saudara ya. Dari situ, saudara, kalau saudara makan makanan seperti ini, maka yang terjadi menumpuk penyakit ya, menumpuk juga, saudara, banyak hal yang merugikan dalam tubuh kita. Demikian juga hal-hal yang instan, saudara, dalam rohani kita. Ketika saudara mengatakan, aduh saya mendapatkan jalan pintas untuk mendapat berkat. Memang awalnya, saudara, seperti sebuah anugerah gitu kan. Tetapi saudara, ujungnya saudara akan melihat, oh ternyata ujungnya sesuatu yang sangat merugikan. Saya percaya, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang semakin hari sabar dalam menghadapi apapun, saudara.
perihal tentang kebutuhan hidup, saudara ya. Saya, saudara, belajar, saudara. Waktu saya tidak punya apa-apa, pernah saya alami, saudara. Ya, teman-teman gitu kan sudah punya sepeda motor yang bagus, saya masih motor Cina gitu, saudara ya. Waduh, masih ndak mampu beli-beli yang bermerek gitu, saudara. Ndak akan mampu. Dan saya melihat teman-teman saya sudah luar biasa sekali ya. Dan apa yang terjadi? Ada keinginan sih, saudara. Waduh, ini kalau saya hitung kemudian saya pinjam di bank, selesai sudah. Saya akan bisa beli dan bisa sedikit pamer gitu, saudara. Tapi saudara, saya tidak mau lakukan itu. Saya jalani, saudara. Saya jalani. Dan waktu perjalanan itu, apa yang terjadi, saudara? Bukannya tambah teguh hati saya, saudara ya. Justru begini, saudara, saya tambah ciut. Karena apa? Orang-orang mengejek saya. Waktu saya ingat, saudara, saya beli laptop. Saya belum sanggup, dulu zamannya Pentium 4 tuh luar biasa ya. Dulu belum ada Core i3, i7, belum ada, saudara. Saya masih bisa beli cuman itu Pentium 2, saudara. Waktu saya beli itu, saudara, saya bawa ke kantor, saudara, di Batam. Teman-teman saya ngejek, saudara. Ini apa nih, laptop kamu jelek itu, saudara. Saya waktu itu ketawa. Situasinya memang lagi guyonan. Tapi saudara, di dalam ketawa saya, hati saya, saudara, merasa tersakiti. Kamu nih hina tuh jangan gitu ya, saudara. Kalau hina itu ya jangan terlalu nemen, saudara. Dan itu terasa tersiksa, saudara. Saya jalani bertahun-tahun, saudara. Saya jalani dan saya cukupkan dengan apa yang ada. Saya ingat sekali, saudara, waktu saya naik motor. Jadi anak saya di depan, kemudian anak saya di belakang, tengah ada, istri saya paling belakang gitu, saudara ya. Itu pun saya berjalani bertahun-tahun. Teman saya sudah difasilitasi mobil, saudara. Dan ada iri hati enggak? Ada, jelas, saudara, ada ya. Tapi saya tidak mau membuat sesuatu yang melebihi kemampuan saya. Saya tetap jalani, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dengan kesabaran. Saya berani katakan begini, saat ini, saudara, Tuhan membalikkan keadaan. Dengan gampangnya. Hanya butuh satu, kesabaran. Kalau Pak Jokowi bilang, ojo ke susu. Jangan buru-buru. Saya, saudara, kalau ngambil tindakan itu bisa, saudara. Tetapi ini anak mau makan apa? Ya, lihat TV tetangga lebih besar, pengen lebih besar. Tapi saudara, salah prioritas. Saya sampai hari masih melakukan itu, saudara. Saya tidak mau dengan teman-teman saya yang begitu wah gitu ya. Ini pun baju, saudara, dari Pak Arifin dikasih tante ya. Waktu pergi ke Genteng sana, saudara. Dikasih Pak Arifin, puji Tuhan, saudara. Lumayan bagus ya. Saya ingat, saudara, waktu pertama kali datang, mungkin baju saya biasa. Terus tante Mia lihat, baju Pak Herman kok biasa-biasa gitu ya. Dikasih baju, saudara, sama celana. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ada juga perhatian dari jemaat Cik Sui ya. Ingat sekali waktu saya pertama datang. Wah, dia paling sering, saudara, untuk datang ke rumah, telepon dan lain sebagainya, saudara. Ini yang saya lakukan. Bukannya saya, saudara, tidak maksudnya saya ada keuangan, tapi saya katakan begini, saya harus prioritas dulu untuk anak sekolah. Itu yang saya lakukan sampai detik ini. Saya investasikan dulu untuk hal yang lain, bukan untuk hal-hal yang sekiranya, saudara, belum menjadi kebutuhan. Makanya, saudara, kalau saudara butuh pasti Tuhan berikan. Kalau hanya sekedar keinginan, nah ini hati-hati, saudara ya. Kurang sabar, bahaya, saudara ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi ayo tetap sabar. Sabar menanti, menunggu waktunya Tuhan, di mana Tuhan akan membuktikan kuasanya. Sehingga saudara bisa bersaksi, ini karena Tuhan, ini bukan karena kekuatan saya. Haleluya. Nah, Ibrani pasal 10, saya mulai baca ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39 kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Wow. Saya yakin saudara, pada saatnya ya di mana nanti saudara akan terjadi situasi yang sangat-sangat mencekam dalam kehidupan kita. Disinilah ujian iman. Apakah engkau bertahan? Kalau tidak bertahan ya binasa. Tapi kalau engkau bertahan, engkau akan mendapatkan hidup. Kadang-kadang saudara, karena ketidaksabaran kita, Tuhan katakan sedikit waktu lagi. Tapi kita terus bertanya, Tuhan kapan? Sedikit waktunya kapan? Tuhan katakan tetap sabar sampai aku membuktikan dan akan menjawab doamu. Tinggal sedikit waktu lagi, padahal tinggal selangkah. Karena ketidaksabaran kita, kita sudah membelokkan jalan kita. Tinggal selangkah tanpa kita sadari. Itu seringkali terjadi. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kita tidak mendapat bagian dalam sukacita daripada Tuhan. Kita tidak mendapat bagian upah yang kita terima yang seharusnya kita dapatkan saudara. Nah saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sabar dan tidak pernah mengundurkan diri. Pak, doa saya belum dijawab sampai hari ini. Tuhan katakan tetap sabar. Pak, pergumulan saya masih ada. Tuhan katakan tetap sabar. Saudara, disinilah letak kekuatan iman. Iman itu saudara tidak dikuatkan melalui tadi saudara, memuji pujian. Wah, iman saudara luar biasa gitu kan. Lompat-lompat, tepuk tangan, bergirang, dan lain sebagainya. Itu bukan bukti iman saudara. Bukti iman adalah ketika dalam keadaan yang tidak menyenangkan kehidupan saudara, saudara tetap setia, itu iman. Saudara ingat bagaimana perempuan yang 12 tahun pendarahan saudara, ya. Itu saudara Tuhan uji sedemikian rupa. Bahkan saudara ditolak, diejek dan lain sebagainya. Tuhan akhirnya katakan begini, jadilah menurut imanmu. Inilah bukti orang-orang yang sabar di dalam Tuhan. Saya yakin saudara, sementara kita hadapi persoalan, sementara kita hadapi tantangan, Tuhan ingin ada iman muncul, yaitu kesetiaanmu. Tetap ibadah, amin. Tetap cari Tuhan, tetap setia. Sementara engkau hadapi persoalan, bukannya tambah mundur. Karena apabila engkau mengundurkan diri, engkau binasa. Ketika engkau mundur dengan persoalan yang kau sedang hadapi, engkau binasa, saudara. Tapi di sini bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan yang binasa. Ayo coba katakan teman sebelahnya saudara, ya pandang wajahnya, tatap matanya saudara. Engkau bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ya saudara, ayo sabarlah di dalam Tuhan. Memang untuk praktek ini tidak gampang ya, haleluya. Tapi ayo kita dengan hati yang terbuka, Tuhan bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatanmu aku bisa sabar menghadapi semuanya. Nah yang ketiga saudara, ini penting buat kita, tetap mengucap syukur dan bersukacita di tengah penderitaan. Wow, ini lebih keren lagi ya. Orang bisa bersukacita loh di tengah penderitaan. Bisa mengucap syukur enggak di tengah penderitaan. Inilah yang dimaksud penderitaan untuk sang raja saudara. Saudara, kenapa Pak Arifin selalu katakan untuk sang raja? Karena raja ini berbicara begini saudara. Dia Allah yang berkuasa. Nah raja kita ini pemilik daripada segala-galanya. Jadi gini saudara, perihal berkat jangan pernah ragu. Amin. Tuhan sanggup enggak memberkati kita? Nah ini pertanyaannya harusnya diubah saudara. Jangan mengatakan Tuhan sanggup enggak memberkati kita. Pertanyaannya harus diubah. Percaya enggak saya bahwa Tuhan sanggup memberkati? Kalau enggak percaya ya berarti begini saudara. Saudara belum punya iman. Pertanyaannya saudara adalah apakah saya tetap percaya? Bukan sanggupkah Tuhan menolong kita? Tidak saudara, karena dia pasti sanggup. Amin. Nah, ayo tetap mengucap syukur dan tetap bersukacita. Sehingga saudara begini, orang yang sudah mulai murung wajahnya, sudah mulai kehilangan sukacitanya, maka ini berarti begini saudara. Dia sudah membuka celah bagi iblis supaya berkat itu tidak tercurah. Ya. Mulai tertutup pintu kasih karunia. Nah,
Saya baca dalam Kolose ya, pasal yang pertama ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, Rasul Paulus, ya saya selalu katakan dia pernah mengecap segala kebaikan, anugerah dan kemudian berkat jasmani, kekayaan, jabatan dia pernah nikmati. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia katakan begini, yang masa lalu itu tidak penting bagiku. Yang penting hari ini aku sudah berjumpa dengan Kristus. Ini luar biasa saudara. Makanya banyak orang saudara dalam banyak hal ketika dia berjemput dengan Tuhan saudara. Dia sudah tidak memusingkan hal-hal yang berbau jasmani lagi. Karena apa saudara? Keuntungan dia bertemu dengan Tuhan. Nah saudara, dia katakan aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Banyak orang saudara mau bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Ya, tapi di sini tidak ada. Semuanya saya mau menderita buat suami saya mau menderita buat istri saya. Karena apa? Saya ingin menyelamatkan dia. Ya, itu luar biasa saudara. Ya seperti kesaksian Cik Sui tadi ya. Dia keliling saudara cari orang yang tidak mampu untuk menyalurkan berkat yang orang berikan. Panas-panasan mungkin, apalagi naik motor ya. Cik Sui ini kalau naik motor kayak pembalap saudara, ngebut. Itu luar biasa. Jadi saudara menderita karena Kristus. Nah Tuhan mau kita ayo mengucap syukur saudara ya. Dan terus katakan aku tetap bersuka cita. Pelayanan yang aku lakukan hari ini itu adalah sukacitaku, sekalipun harus banyak pengorbanan, korban perasaan juga saudara ya. Di sini banyak saudara pelayanan-pelayanan yang memerlukan korban, ya korban perasaan, korban pikiran saudara, korban keuangan kita dan lain sebagainya saudara. Karena apa? Kita lakukan untuk sang raja, penderitaan untuk sang raja. Saudara, kalau kita menderita untuk sang raja, Tuhan ini kan pemilik bumi ini saudara. Tuhan tuh sebenarnya tidak butuh pengorbanan kita, tidak butuh, dia kan sudah ada segala-galanya. Tapi saudara karena melihat inisiatif kita dan memang kesungguhan kita saudara. Biasanya begini, orang yang tulus hatinya itu pasti mau rela berkorban. Ya, orang yang tulus hatinya untuk sesuatu yang dia kasihi, dia pasti tidak ada tedeng aling-aling atau tidak ada sesuatu di balik udang di balik lempeyek, tidak ada saudara ya. Pasti dia tulus. Makanya itu saudara, dia dengan setia, dia dengan sukacita layani itu saudara. Dia mungkin tidak harapkan sesuatu yang lebih saudara, karena dia ingin menyenangkan hati orang. Ini biasanya pada masa-masa pacaran ini terjadi saudara ya. Wah tidak apa-apa, aduh aku pinjam duitmu lah. Ya tidak apa-apa, yang penting kan aku dekat kamu. Banyak kan seperti itu saudara, karena kebutuhan kasih itu melebihi daripada segalanya tentunya. Nah biasanya orang lakukan ini penuh dengan sukacita saudara ya, penuh dengan sukacita. Karena apa? Dia mengasihi. Makanya dia mau menderita untuk orang yang dia kasihi. Nah kita juga mau menderita untuk sang raja. Sebab saya yakin saudara, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi tetap bersukacita dan tetap mengucap syukur. 1 Petrus 4 ayat 13, ini ayat yang terakhir. Saya tidak akan berlama-lama hari ini. Nah sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan, tidak akan pernah menyaksikan kebesaran Tuhan tanpa melalui penderitaan oleh karena Kristus. Seperti tadi saudara, kalau engkau menderita untuk orang-orang yang engkau kasihi saja, itu biasa. Tapi menderita untuk orang-orang yang tidak engkau kasihi, ini luar biasa. Sama seperti Yesus. Jadi maksudnya begini, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Apa yang ada dalam penderitaan Kristus? Dia tetap melayani sebagai seorang hamba di tengah-tengah dunia ini. Dan dia lakukan dengan penuh sukacita.
Saudara, waktu Yesus ada di dunia ini, dia gini saudara, melayani, aduh kok susahnya hidup ini ya. Kok orang-orang ini tidak berubah, aduh capek aku melayani di dunia ini. Itu tidak pernah ada kata-kata Yesus seperti itu saudara. Tapi dia katakan, aku tetap sukacita. Pergi ke kota B, pergi ke kota C, ke kota D. Dia lakukan dengan penuh sukacita saudara. Tanpa mengeluh. Tanpa ada gerutu saudara. Itu yang dia lakukan. Saya bersyukur saudara, saya ada di kota Bondowoso. Amin. Ada jemaat saudara yang datang kepada saya. Dia katakan begini, ini Pak Herman nih kalau saya lihat wajahnya tidak pernah marah kayaknya. Loh kok bisa? Iya, soalnya ya lihat wajahnya Bapak ini kok rasanya kok adem gitu ya saudara. Oh puji Tuhan saya bilang gitu ya. Itu memang anugerah. Dulu saya tidak gini saudara, tidak gini saudara. Ya saya pernah saudara dulu di sekolah Alkitab, kami suka makan di satu warung saudara. Kami bercanda sama teman-teman, satu asrama. Teman saya bilang gini, Bu, ini di antara kami ada berempat waktu itu, saya ingat. Ibu lihat wajahnya yang paling serem mana Bu? Yang paling tidak ramah. Karena langganan kan, ibunya bercanda sedikit. Ibu itu saudara tanpa menunggu waktu lagi, dia nunjuk saya, ini orangnya. Yang paling tidak ramah, yang wajahnya paling kusam ya ini. Saya kaget saudara. Ya memang gitu saudara, dulu. Tapi sekarang saya berubah saudara ya. Saudara, untuk mengubah kehidupannya seperti saya, ya seperti Yesus lah saudara. Ini tidak gampang. Tapi Yesus saudara, dia sudah membekali dirinya. Dan dia sudah tahu saudara, orang-orang yang dia akan hadapi dalam pelayanannya selama di muka bumi ini, itu penuh dengan pengkhianatan. Ya, penuh dengan tekanan. Orang tidak suka sama dia, itu dia sudah tahu persis. Dan dia pernah mau mundur saudara ya. Tuhan Yesus pernah juga mau mundur. Tapi dia menguatkan hatinya saudara ya. Dia tetap menguatkan hatinya. Dia selalu berhadapan, orang ini tidak terima saya, orang ini mengusir saya, orang ini selalu mengganggu saya dan seterusnya. Dan selalu saudara hidupnya itu dijalani dengan penuh penderitaan. Jadi jangan bilang Yesus hidup di dunia ini enak, enggak. Makanya saudara, Tuhan mau kita hidup seperti Yesus. Orang yang setia seperti Yesus. Hidup penuh dengan penderitaan. Sampai akhir hidupnya dia mati di kayu salib saudara. Itu menerima upah yang besar. Amin. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, jangan hanya mengejar kemuliaan di dunia ini. Ya. Wah, kamu hebat, kamu luar biasa. Tapi di mata Tuhan, ternyata saudara, kita nol besar. Carilah kemuliaan di hadapan Tuhan. Haleluya. Apa itu kemuliaan di hadapan Tuhan? Hidup saudara dengan penuh kesabaran. Amin. Hidup saudara berbuat baik kepada banyak orang. Hidup saudara, hidup kita selalu mengucap syukur dan bersukacita saudara. Bukan seperti orang gila ya. Seperti tadi malam saudara ya. Saya pulang dari Jember, jemput istri. Kok ada orang tiba-tiba di kegelapan saudara ya. Kan kalau gelap jalan lempeng itu bisa ngebut loh. Tiba-tiba saudara ada orang di tengah jalan, kaget saya saudara. Persis di trotoar market tengah itu loh. Ini orang ngapain senyum-senyum di tengah jalan. Kalau ketabrak bisa sangat banyak saudara. Bisa banget. Karena gelap ya, puji Tuhan sempat kesorot lampu. Bisa menghindar saudara. Itu senyum-senyum saudara ya. Bukan sukacita seperti itu maksudnya ya. Tapi sukacita saudara yang berbeda. Ya, sukacita di dalam penderitaan. Coba lihat wajah teman sebelahnya. Sukacita enggak? Haleluya. Kalau sukacita saudara, hari ini saya tahu saudara ada penderitaan. Amin. Ada aniaya, ada tantangan besar. Ada kesulitan-kesulitan hidup. Tapi saya lihat saudara tadi tepuk tangannya luar biasa. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan pemain musik saya minta nada G ya. Nah saudara, jadi yang harus kita lakukan, maksud daripada penderitaan untuk sang raja, tetaplah berbuat baik di tengah penderitaan, sabar dan tetap bertahan di tengah penderitaan.
dan tetaplah mengucap syukur dan bersukacita di tengah penderitaan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku, hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Musik pelan saja, pujikan pujian ini. Saudara, kita buka mata sejenak, saudara. Saudara, perhatikan baik, tanda mujizat dalam kehidupan kita. Bukan hanya berbicara nanti saudara doa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Tanda mujizat dalam kehidupan kita adalah ketika saudara tetap bersukacita di tengah penderitaan. Itu mujizat terbesar, saudara. Sebab engkau sudah membuktikan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Dan saya percaya, saudara, tidak lama lagi, sedikit waktu lagi, berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Jalani hidup ini tidak dengan mengeluh, tetapi dengan mengucap syukur senantiasa. Saya percaya juga Tuhan akan sediakan perkara-perkara yang ajaib buat kita. Hidupku menggenap. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh, tanda mujizat sertai tiap. Kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat yang tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, izinkan hamba-Mu berdoa dari tempat ini untuk setiap jemaat-Mu. Engkau yang tahu persis mereka menghadapi pergumulan penderitaan apapun Tuhan. Baik ekonomi rumah tangga, pergumulan yang lain. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, jamah Tuhan umat-Mu. Sebab seringkali kami tidak mampu. Firman yang kami dengar hari ini Tuhan, masuk ke dalam telinga kami olah dalam hati kami. Dan biarlah ini menghidupi kami. Sesuatu yang tidak mudah, namun firman-Mu berkata, Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami, yang akan memampukan. Ajar kami mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Sehingga Tuhan, yang terjadi kami tetap hidup di bawah kasih karunia. Dan yang terjadi juga kami hidup dalam berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kuatkan setiap rumah tangga, kuatkan setiap usaha kami, kuatkan Tuhan setiap apa yang kami lakukan Bapa. Kami tahu Tuhan masih menyediakan hal-hal yang besar. Perkara-perkara yang ajaib buat kami Tuhan. Masih Tuhan kerjakan bagi kami. Bahkan Engkau berkata, Engkau akan berjalan di depan kami sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai kami. Dibuat Tuhan berhasil atas pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami berkati umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya ini adalah anugerah di mana setiap kali kita melakukan ini, kita ada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa kita ada dalam tahta kasih karunia Tuhan, satu meja, satu hidangan dengan Tuhan untuk menikmati berkat, yaitu kesembuhan, pemulihan, pembebasan atas setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai perjamuan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh juga mendengar firman-Mu, apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kami terus dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh, dan juga kami tahan di dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi Tuhan. Di tengah-tengah apa yang kami alami,
Terima kasih Bapa, dan biarlah hari ini kami akan melakukan perjamuan mengingatkan kembali akan perjanjian kekal antara kami dengan Engkau sebagai penebus kami yang akan memelihara kami, yang akan juga menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan kami yang melayani maupun jemaat-Mu yang mendengarkan secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita. Saya minta melebihi kepala. Kami menghargai dan menghormati karya Kristus di kayu salib. Kami bersyukur, dan ketika kami mengangkat roti ini 2000 tahun yang lalu, Engkau menderita bagi kami. Engkau disiksa, dianiaya. Engkau bahkan Tuhan melayani sedemikian rupa. Dan kami yakin Tuhan Engkau lakukan buat kami semuanya. Sehingga hari ini pun kami dikuatkan dengan apa yang juga kami akan alami dan telah kami alami, yaitu penderitaan di dalam Kristus akan menguatkan kami terus. Kami akan terus hidup dalam sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, ini adalah roti perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Dengan penuh pengucapan syukur Tuhan, kami mengangkat cawan ini. Sungguh kami berterima kasih atas segala pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah sudah mengampuni segala dosa kami. Bahkan Engkau tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran kami. Engkau sudah membuang dosa dan pelanggaran kami ke dalam tubir laut yang paling dalam. Kami bersyukur kami juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan juga dengan darah itu kami disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan ketika kami mengangkat cawan ini juga Tuhan, kami mengingat akan perlindungan-Mu yang akan terus menyertai kami Bapa. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu dan kita mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kami. Mari berikan ucapan syukurmu yang terbaik. Katakan terima kasih, katakan aku bersyukur, katakan Engkau luar biasa yang Engkau terus memelihara, menuntun kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan dengan perjamuan ini Tuhan. Kuatkan kami kembali, sembuhkan yang sakit Tuhan. Biar kami hari ini menerima anugerah daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur Bapa. Dan biarlah Tuhan kami akan terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Terpujilah nama-Mu. Berkat Tuhan atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman-Nya hari ini? Kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Saya mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh hamba firman-Nya tadi, bahwa kita semua harus menyediakan diri untuk menderita bagi Sang Raja. Ya, ada 3 poin, yaitu tetap berbuat baik di tengah penderitaan, sabar dan tetap bertahan di tengah penderitaan, serta tetap mengucap syukur dan bersukacita. Saya jadi teringat ketika para pahlawan gini, masih bulan Agustus ya, para pahlawan kita menderita untuk negara ini dan mati bagi negara ini, maka jasadnya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan gitu. Artinya orang yang menderita untuk negara ini bahkan sampai mati, dia akan jadi pahlawan. Tentunya kita ingin juga menjadi seperti mereka, menjadi pahlawan-pahlawan iman. Amin. Amin. Haleluya. Pak Gembala, firman-Nya luar biasa. Terima kasih banyak atas nama jemaat. Dahsyat menguatkan kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang sudah menguatkan, meneguhkan hati kami untuk kami
boleh menderita demi Engkau Sang Raja kami Tuhan. Karena kami rindu Engkau sebut, Engkau catat di dalam buku kehidupan sebagai pahlawan-pahlawan iman-Mu Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami. Tuhan, Engkau tahu kami sedang dalam kegiatan untuk merenovasi gedung gereja kami. Tuhan, campur tangan. Biarlah apa yang kami bawa ke dalam perbendaharaan rumah-Mu ini dapat berkenan kepadamu, dapat menjadi persembahan yang berguna bagi perluasan kerajaan-Mu, terlebih juga bagi renovasi gedung gereja di tempat kami beribadah. Terima kasih Bapa. Kami akan membawa persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang siap menabur bagi kerajaan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Amin. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, tetap sukacita di dalam Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Biarlah engkau tetap berjalan dalam kebenaran dan percayalah kebenaran itu, yaitu firman-Nya akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ketika engkau lakukan, maka segala yang tertutup akan dibukakan bagimu. Mungkin banyak yang tertutup, tapi Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu lain terbuka. Dan percayalah juga, ada kemuliaan Tuhan yang menyertai engkau senantiasa. Dan engkau dihindarkan dari ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan apapun. Sebab Allah Immanuel beserta dengan kita. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.